Halo, selamat pagi. Kali lagi ya, selamat pagi. Oh, gitu dong, semangat. Padahal besok sudah mau libur ya. Yuk, supaya semakin semangat, semua berdiri, ikut bergoyang, goyangnya bebas. Tidak boleh ada yang diam yang di kelas ya. Kelihatan dari sini, kelihatan. Semua goyang ya. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Karena iri, karena sirik jadi benci, jadi benci. Tuhan Yesus sedih. Hati yang lemah lembut dimiliki hati yang penuh syukur. Hati bahagia di hati, hati raih, oh indah sekali. Hati yang lemah lembut dimiliki hati yang penuh syukur. Hati bahagia di hati, dan raih, oh indah sekali. Hati-hati jangan sampai iri hati atau sirik, bahaya sekali. Ayo yang di kelas joget. Karena iri, karena sirik jadi dengki, jadi benci. Tuhan Yesus sedih. Hati yang lemah lembut dimiliki hati yang penuh syukur. Hati bahagia di hati, dan raih, oh indah sekali. Hati yang lemah lembut dimiliki hati yang penuh syukur. Hati bahagia di hati, dan raih, oh indah sekali. Oke, boleh duduk. Wah, sudah mulai agak hangat ya. Oh, iya. Yang di kelas sebelah agak ada suara-suara. Kita akan berdoa, kita akan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih ya Pak ya Bapak, terima kasih pagi ini kami boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan, dan terutama mendengarkan firman-Mu. Bapak, ajari kami agar kami memahami terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak sertai setiap pelayan-Mu Bapak, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapak sertai setiap peralatan yang kami gunakan agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami mau serahkan sepanjang ibadah pagi ini ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ya, lagu yang tadi ada hubungannya lagu yang berikutnya. Walaupun beda irama ya, sudah tidak ada lagi joget-joget. Kita akan angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, silakan dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca satu ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 16. Temanya sudah ada, 1 Petrus 2 ayat 16. Orang merdeka. Kita akan baca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita baca sekali lagi, anak-anak yang di kelas dan membawa Alkitab, silakan dibaca, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, sebelum kita membahas tentang orang merdeka, kita bahas dulu kebalikannya. Orang yang tidak merdeka. Ada yang tahu? Orang yang tidak merdeka itu yang seperti apa? Oh, tidak ada suara, tidak ada yang tahu. Ya, orang yang tidak merdeka itu berarti orang yang dalam perbudakan. Seorang tokoh dunia yang namanya Aristoteles mengatakan bahwa perbudakan itu adalah, beduhin tidak kelihatan jadinya. Budak adalah, bisa minta tolong dibesarkan. Ya, budak adalah alat hidup dan alat hanyalah benda yang tidak bernyawa. Jadi
Yang dianggap sebagai budak itu adalah nggak dianggap orang lagi, nggak dianggap sebagai benda bernyawa, tapi dianggap sebagai salah satu benda miliknya. Mau benda miliknya itu bagus, rusak, atau apapun terserah sama yang punya. Itu kalau dalam perbudakan. Ini menurut Aristoteles. Nah, sementara Tuhan sudah berfirman dalam kitab yang kita baca tadi, hiduplah seperti orang yang merdeka. Artinya, kita ini anak-anak Tuhan sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Bu Prima ini ngarang kok, emangnya ada perbudakan zaman sekarang? Ada enggak ya? Gak jelas. Ada enggak ya perbudakan zaman sekarang? Oke, nah gambar berikutnya. Ini contoh-contoh orang yang dalam perbudakan. Nah, jadi kayak gini orang-orang yang diperbudak. Mereka disuruh kerja, kalau salah dipukul seperti itu, bahkan ketika bekerja pun mereka pakai rantai. Jadi tidak mengalami kebebasan sama sekali. Dan satu lagi, mereka itu nggak dibayar. Mau disuruh kerja seberat apapun nggak dibayar. Karena mereka budak, hanya bendanya, hanya miliknya. Bukan karyawan, bukan dianggap sebagai orang. Terus apa hubungannya? Sekarang kan tidak ada perbudakan. Kita semua sudah merdeka kan? Jangan salah. Ternyata masih ada loh perbudakan-perbudakan yang tidak sadar tapi sudah mengikat kita, merantai kita. Ada yang tahu contohnya apa? Tidak ada. Minta tolong Bapak Ibu Guru yang ada di kelas bisa nanti dibuka mute-nya, mungkin ada anak-anak yang mau jawab. Bisa ada yang memberi contoh perbudakan zaman sekarang? Itu tadi rasa malas. HP, oke. Kelas 6 dari sebelah langsung terdengar, walaupun tidak dinyalakan. HP, kenapa HP? HP. Apakah ada yang salah dengan HP-mu? Salah banget. Oh salah banget. Ada yang jawab salah banget. Apakah HP-mu mengikatmu? Apakah HP-mu itu ada rantainya dan terikat ke tanganmu atau kakimu? Oh, tentu tidak. Tapi ketika kamu bermain HP, tidak ingat waktu, tidak ingat belajar, tidak ingat tugas-tugasnya, itu kamu sudah diperbudak sama HP-mu. Lagu yang kita nyanyikan tadi, jangan iri, jangan sirik, jangan benci. Ketika kamu marah, ketika kamu benci sama saudaramu, ketika kamu iri secara tidak sadar, kamu sudah diikat dengan perbudakan itu. Ketika kamu malas mengerjakan tugasmu, ketika kamu lebih senang main HP, nonton TV atau yang lainnya, kamu sudah diikat sama perbudakan itu. Padahal Tuhan katakan, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Nah sekarang orang yang merdeka itu yang kayak apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus KBBI itu merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Artinya dia tidak terikat, dia bisa berdiri sendiri, dia mandiri, dia tidak menerima perintah atau ancaman dari pihak lain. Aku tidak diancam sama HP-ku kok. Aku harus dengan sukarela memainkannya lah, tapi kamu terikat. Kamu tidak bisa lepas dari HP-mu. Ada tugas ataupun tidak ada tugas, main aja. Artinya kamu sudah dijajah itu sama HP-nya. Sekarang sudah enggak kok Bu, paling cuman 2-3 jam. Waduh. 2-3 jam matanya kasihan ya. Nah, masih banyak lagi perbudakan yang kita alami, penjajahan yang kita alami tapi kita enggak sadar. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Ya, bagaimana kita harus menanggapi seperti firman Tuhan tadi, tidak menyalahgunakan kebebasan itu. Artinya, ketika kamu dapat HP-mu, ketika kamu dapat kesempatan untuk menggunakannya, jangan salah gunakan. Waktunya ngerjain tugas, lihat mamanya keluar, main deh. Waktunya harusnya buka ini
untuk ngirim tugasnya atau yang lainnya, karena sudah selesai, main deh. Itu menyalahgunakan. Yang kedua, di firman Tuhan juga katakan tidak menutup-nutupi kejahatan itu. Misal temannya ada yang salah. Bukan artinya kamu terus padulan gitu ya, enggak. Tapi ketika ada yang salah, katakan itu salah. Kamu tahu nyontek itu salah, kamu bilang aku enggak nyontek kok mek ngelirik titik, bodoh ae. Aku enggak nyontek kok, tapi itu terbuka di depanku lah, ya sama aja. Saudara kembar dong. Dan yang ketiga, Tuhan bilang, hiduplah sebagai hamba Allah. Waduh, hamba itu kan pembantu juga toh Bu. Berarti lah jadi budak lagi. Oh tidak, ketika kita hidup sebagai hamba Allah, Tuhan memberi kita kebebasan, tapi Tuhan sudah kasih jalurnya, Tuhan sudah kasih aturannya, buah-buah roh, buah-buah kasih, itu yang harus kita lakukan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Bisakah itu dilakukan? Susah. Nggak iri susah, nggak harus malas susah, lepas HP susah. Yuk kita belajar, tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, tidak menutupi kesalahan dan kejahatan kita, dan yang terutama, mari kita hidup sebagai hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi ini kami belajar agar kami hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang memberikan hidup kami kepada Engkau dengan setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan. Ajari kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau sendiri yang tahu isi hati kami, Engkau sendiri yang pimpin tuntun langkah kami agar kami hidup benar di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, Bapa sendiri yang sertai kami, pimpin dan bimbing kami di setiap langkah kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.